Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin ngobrol tentang mengapa Persib itu memang perlu ya mempertahankan Ahmad Jufriyanto dan Igbo Nevo. Nah, tentang Igbo Nevo, Ahmad Jufriyanto sebetulnya kan banyak yang memaketkan ya. Jadi satu paket dengan Supardi Nasir. Tapi Supardinya enggak, loh yang dua ini kok dipertahankan. Nah, sebelum lebih lanjut ya, saya ingin menekankan dua hal. Bahwa sebetulnya bahasan saya hari ini juga terkonfirm dengan yang pernah diucapkan oleh Pak Teddy ya. Jadi kami nggak janjian, nggak apa. Pak Teddy ada statement ya, wawancara khusus gitu eksklusif dengan bola.com kalau nggak salah di Jakarta. Nah, nanti sebetulnya yang saya ceritakan kali ini juga mengonfirmasi atau menyelaraskan lah ya, menyampaikan juga apa yang diucapkan oleh Pak Teddy gitu. Jadi apa yang diucapkan oleh Pak Teddy, argumennya Pak Teddy itu logis, rasional dan sangat bisa diterima. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua adalah jangan lupakan juga bahwa semua kebijakan manajemen, kebijakan rekrutmen, mempertahankan, lalu menambah pemain itu sudah pasti disetujui oleh pelatih kepala Robert Alberts. Nah itu ya, dua hal itu. Jadi nanti kalau misalkan saya ngomong kemana-mana, jangan berasumsi gitu ya, jangan berasumsi karena apa yang saya ucapkan kali ini sebetulnya nggak melenceng jauh ya dengan apa yang diucapkan oleh Pak Teddy dan juga cara berpikirnya Robert Alberts. Nah, tentang dipertahankannya Ahmad Jufriyanto sama Igbo Nevo, apa coba hal paling rasional, paling logis ya? Ya betul, karena kematangan kedua pemain ini. Jadi kedua pemain ini selain matang secara umur, senioritas ya, juga kita bicara tentang apa namanya ya, mengasuh nih, membimbing juniornya. Jadi ada tren ya, Persib musim ini kan merekrut banyak pemain muda. Ada yang naik kelas, katakan dari Bandung United ke tim senior, juga mengembalikan para pemain-pemain Jawa Barat gitu ya, kembali main ke Persib, ke Bandung gitu. Nah itu kan perlu pendampingan. Jadi kalau misalkan dilepas semua masih muda banget, itu juga dalam beberapa kasus ya, bahkan di luar negeri klub-klub itu juga nggak optimal, hasilnya nggak optimal gitu. Jadi memang selain pemain-pemain muda berbakat, perlu juga didampingi oleh pemain-pemain senior. Dan tentunya para pemain senior ini harus yang memiliki rasa respect ya dari juniornya. Saya pikir kalau Igbo Nevo sama Ahmad Jufriyanto oke lah ya, jelas itu. Reputasi mereka sebagai pemain timnas, lalu juga bermain di klub-klub besar gitu. Saya pikir akan menjadi acuan para pemain muda nanti yang bergabung dengan Persib. Lalu alasan kedua, ini kedua sih, ini persepsi saya. Kalau tadi yang pertama itu tentang akan mendampingi pemain-pemain muda gitu karena pengalaman serta senioritas mereka, itu mah logika masuk akal dari Pak Teddy yang disetujui oleh Robert Alberts tentunya ya. Nah ini persepsi saya yang kedua adalah lini belakang teman-teman ya. Banyak yang mengatakan, wah Ahmad Jufriyanto lalu Igbo Nevo, Supardi sudah tua, sudah berumur gitu ya. Nah menurut saya justru karena posisi mereka pemain belakang itu malah bagus, nggak apa-apa gitu loh. Karena kalau kita bicara tentang pemain belakang, kita ini juga bicara tentang pengalaman membaca arah permainan ya. Kalau kita lihat di klub-klub luar negeri juga sangat banyak pemain-pemain berusia gitu ya, yang bermain hingga 40, hampir 40 atau mungkin beberapa orang melewati 40 tahun. Kita sebut ya pemain-pemain yang gaek gitu, tapi tetap kepake sama klubnya di masa-masa yang bukan puncak mungkin ya, hampir 40. Itu kayak Franco Baresi, saya sebutin agak banyak ya, Franco Baresi, Paolo Maldini, Bergomi, lalu juga di Inggris kita lihat Tony Adams, lalu juga mungkin Rio Ferdinand, Gary Pallister, Dennis Irwin gitu ya, itu pemain-pemain belakang. Karena pemain-pemain belakang ini bisa jadi kan nggak murni tentang kecepatan. Jadi kalau ada yang mengaitkan usia tua dengan speed ya, itu kan jelas berpengaruh. Tapi kan kalau pemain belakang ini kan membaca arah, lalu juga tentang skema counter attack, dia bisa antisipasi gitu ya. Itu jelas masuk akal bahwa kenapa Ahmad Jufriyanto sama Igbo Nevo masih layak dipertahankan. Juga tentang membaca bola-bola mati ya.
duel-duel udara, tendangan bebas, lalu umpan corner kick gitu. Itu kan sangat berpengaruh juga yang namanya pengalaman gitu. Oke, inti dari obrolan singkat ini, saya lagi ada di mana? Saya lagi ada di kebun binatang ini nih. Tuh. Ya. Hutan banget ya. Tuh, di kebun binatang. Intinya adalah menurut saya Supardi, Ahmad Juprianto sama Igo Nevo dipertahankan itu masuk akal, logis, dan bisa jadi akan menjadi salah satu keputusan terbaik yang diambil oleh PT PBB musim ini. Oke, gitu ya teman-teman, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.